Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Allah Roh Kudus. Kami bersyukur Tuhan buat pagi hari ini. Di minggu ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk boleh datang beribadah di rumah-Mu. Layakan setiap kami ya Bapa. Ampuni setiap pelanggaran kami. Biarlah pujian penyembahan kami berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ambillah hati dan pikiran kami. Kuasai oleh kuasa-Mu ya Roh Kudus di dalam nama Yesus. Haleluya. Mari kita naikkan pujian ini sama-sama. Kasih yang sempurna
mengambil alih setiap keadaan kami. Engkau yang membuat kami menang dalam segala hal. Terima kasih Bapa yang baik. Terima kasih Yesus. Terima kasih Allah Roh Kudus. Hari ini kami bersyukur cita Tuhan. Kami menyerahkan ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Bila Engkau Allah Roh Kudus yang bertata di atas setiap pujian penyembahan kami. Engkau yang menguasai seluruh tempat ini. Biarlah setiap orang yang mendengarkan pujian penyembahan boleh merasakan sukacita dan damai sejahtera daripada Tuhan, dan boleh bersorak-sorai meninggikan nama Dia Bapa. Terima kasih Bapa. Kami mentahbiskan ibadah kami hari ini hanya di dalam satu nama, yaitu nama Yesus Kristus, yang siap bersorak-sorai memuji nama Tuhan. Sama-sama katakan amin. Kita akan terus bersuara kita akan terus bersorak-sorai memuji nama Tuhan pada hari ini. Mari kita katakan sama-sama, hai siap hatiku, hai siap hatiku, di bukit dan di mana jua, hai siap hatiku, lahirnya masih waktu, di waktu kau kepala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siapkan dirimu di bukit dan di mana jua, siapkan dirimu, lahirnya masih malam, kepala sang kataku ketika mendengar nyanyian bala surga ketika mendengar. Siapkan dirimu di bukit dan di mana jua, siapkan dirimu, lahirnya masih waktu, di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siapkan dirimu di bukit dan di mana jua, siapkan dirimu, lahirnya masih, lahirnya masih. Kita senang Tuhan. Dan surga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah yang bersorak serta berharap dan jabatan, lahir Kristus sang ajaib. Inilah surga bergema, lahir Raja mulia yang di surga, disembah, Kristus Raja yang bangga, lahir dalam dunia, dan Maria bundanya, dalam daging dibelah, firman Allah yang gegap, dalam badan yang kecil, dan Allah Immanuel. Inilah surga bergema, lahir Raja mulia. Inilah surga bergema, lahir Raja mulia. Inilah surga bergema, lahir Raja mulia. Aduh Bapak Ibu, kita surga bergema telah lahir Raja mulia dan segala kehidupan kita. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur atas kelahiran, atas kedatangan-Mu ke dunia yang menyelamatkan setiap kami.
kuat dan gagah kami Tuhan, tapi semuanya hanya karena cinta-Mu bagi siapa kami di hadapan-Mu Tuhan. Siapa kami Tuhan? Karena kasih-Mu Tuhan kami boleh ada. Kasih yang sempurna telah ku terima darimu, bukan karena kebaikanku, hanya oleh kasih karunia-Mu. Kau pulihkan
Arahkan pandanganmu kepada panggilan Tuhan. Arahkan pandanganmu kepada panggilan Tuhan. Arahkan pandanganmu hanya kepada panggilan. Sekali lagi ku katakan, arahkan pandanganmu kepada panggilan. Aku mengarahkan seluruh pandanganku, kekuatanku dalam panggilanku untuk bebaslah aku pelaku yang kulis. Bebaslah baratalah pada dengan segala hormat, dengan segala pujian, kami persembahkan dari tempat ini kepada Yesus Kristus Tuhan. Kami sampai pada saat penghujung tahun ini bukan karena kuat kami, bukan karena kehebatan kami, tapi semua karena kebaikan kemurahan. Anugerah yang kami terima hari ini, anugerah yang sempurna Bapa, anugerah yang sempurna Roh Kudus. Terima kasih. Kami mau mendengar firman Tuhan. Berkata-katalah Roh Kudus, berbicaralah Roh Kudus melalui lidah bibir hamba yang panah ini. Tapi aku percaya Roh Kudus melingkupi kehidupanku. Roh Kudus melingkupi tubuh jiwa rohku untuk menyenangkan Tuhan dalam pemberitaan ini. Karena bukan aku lagi, karena ada Kristus dalam hidupku, ada Roh Kudus dalam hidupku. Aku dibarui, aku dirubah dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Kami siap mendengar firman pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Allah yang hidup, Allah yang sempurna. Mari yang percaya sama-sama kita katakan amin, amin, amin. Shalom. Halo. Selamat pagi bagi kita semua. Ini adalah minggu keempat di bulan Desember. Satu minggu lagi habislah tahun 2024. Kita bersyukur sampai detik ini perlindungan sempurna bagi orang yang percaya. Amin. 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 Hari ini mari kita belajar tentang firman Tuhan. Firman yang hidup,
firman yang sempurna, firman yang membawa damai sejahtera bagi umat manusia. Bulan ini adalah bulan kelahiran Kristus. Natal. Natal menggema di mana-mana. Nyanyian Natal menggema di mana-mana. Di seluruh dunia nyanyian Natal dinyanyikan. Barusan kita sudah menyanyikan Natal. Pujian-pujian kita bersenandung untuk memuji kedatangan Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Coba kita sedikit kembali ke belakang. Tuhan Allah Bapa menciptakan Taman Eden. Taman Eden adalah suatu tempat, suatu daerah di mana di dalamnya penuh dengan damai sejahtera Tuhan. Amin. Amin. Itulah Taman Eden yang sesungguhnya. Taman Eden adalah taman kemuliaan Tuhan, karena Tuhan yang menciptakan. Memang bumi diciptakan Tuhan, tapi khususnya Taman Eden adalah taman di mana Tuhan buat satu taman, namanya taman, pasti indah adanya. Dan di Taman Eden segala sesuatu ada. Amin. Sempurna dan komplitlah Taman Eden itu di mata Tuhan. Karena Tuhan yang menciptakan, pasti sempurna. Pasti tempat yang indah. Karena taman. Ilustrasi adalah kalau orang membuat taman, baik itu di depan rumah, baik itu di belakang rumah, pasti membuat pemandangan yang indah. Otomatis. Karena dia taman. Membuat suasananya pasti beda. Pemandangan kita menjadi wow, keren banget, indah sekali ya. Itulah taman. Taman adalah suatu yang merubah paradigma manusia. Tadinya dia berbentuk tembok saja, tapi sesudah dia dirubah menjadi satu taman, ada air mancurnya, ada kolamnya, ada kembang-kembangnya, ada ikannya, menjadi satu kesatuan tempat yang indah. Hari ini, di mana Taman Eden itu adalah tempat yang indah. Makanya Tuhan tempatkan manusia di sana. Untuk apa? Untuk menjaga. Untuk menjaga Taman Eden ini supaya tetap indah. Itulah rencana Tuhan atas Taman Eden. Supaya apa? Kalau ada nanti tumbuhan yang tidak bagus, dicabutlah sama manusia itu. Itulah pemikiran Tuhan yang sebenarnya atas Taman Eden. Tapi berhubung karena di dalam taman itu ada Tuhan tempatkan satu pohon yang apa namanya, yang membuat dosa lah, itu pohon dosa. Saya nggak mengerti kenapa Tuhan tempatkan gitu pohon dosa ada di dalam. Pohon kehidupan. Kehidupan apa? Kehidupan iblis ada di dalam. Sebenarnya kalau Tuhan nggak tempatkan itu kan nggak ada dosa. Tapi Tuhan buat karena memang itu rencana Tuhan, maka itulah yang terjadi. Bukan secara pikiran nalar manusia saja. Tapi saya percaya Tuhan menempatkan itu pohon kehidupan supaya manusia tahu antara baik dan tidak baik. Itu saja yang saya tahu. Maka hari ini coba kita belajar sedikit tentang daripada arti daripada anugerah. Jadi perikop firman Tuhan hari ini adalah kelahiran Yesus membawa anugerah. Amin.
Kelahiran Yesus membawa anugerah. Bagi siapa? Semua orang. Bagi murid-murid Yesus, bukan bagi semua orang. Bagi murid-murid Yesus. Ya orang sebelah ya dia nggak mengaku Yesus. Jadi kita katakan hari ini anugerah yang Tuhan berikan adalah anugerah kepada murid-murid Yesus. Anugerah itu berharga, harus dijaga, harus dipelihara. Itulah anugerah yang Tuhan berikan. Maka hari ini adalah anugerah itu. Kalau kita sudah tahu anugerah itu, teologi keselamatan. Ada satu teologi yang membawa pengajaran kepada umat manusia. Teologi keselamatan membawa satu pengajaran bagaimana supaya orang mengerti, orang mengenal, untuk membuat supaya pengajaran itu menjadi pengajaran yang sesungguhnya. Pengajaran yang sesungguhnya bagaimana yang diajarkan oleh Kristus Yesus. Itulah teologi yang sesungguhnya. Membawa umat manusia mengerti sesungguhnya kehendak Tuhan atas kehidupan kita. Tapi berhubung karena ada pohon dosa di tengah Taman Eden, maka keinginan, kehendak ada di situ atas manusia. Keinginan kehendak manusia membuat manusia berdosa. Bukan iblis yang menggoda kita gini-gini, tidak. Bukan. Sekali lagi saya katakan di tempat ini, bukan iblis yang menggoda kita berdosa, bukan. Jadi siapa Pak Tok? Keinginan kita pribadi, kehendak kita. Jangan salahkan orang lain, jangan salahkan iblis. Iblis tadi diam-diam kok dia di situ, nongkrong lagi ngopi, lagi ngerokok dia di situ. Terus kita salah-salahkan. Enak aja lu katanya. Dia serang kita balik. Kenapa? Karena kita ganggu dia. Hawa berdosa karena keinginannya. Apapun kata iblis, kalau keinginannya dimatikannya, dia nggak berdosa. Tapi karena keinginannya, wow, ini bagus juga. Bagus ini. Indah sekali. Ada timbul keinginan untuk melakukan dosa. Siapa yang salah? Diri kita sendirilah yang membuat dosa. Karena dosa sudah jatuh ke dalam kehidupan umat manusia, makanya Yesus harus melakukan terobosan. Karena manusia sudah jatuh di dalam dosa, tidak ada lagi cara lain untuk menyelamatkan manusia. Karena dosa adalah kematian. Kematian tidak bisa, tidak ada lagi jalan lain. Hanya satu jalan, yaitu Bapa di surga mengatakan kepada Yesus, turun ke bumi anakku. Lakukan terobosan baru. Karena manusia yang kita ciptakan itu sudah berdosa. Bukan keinginan kita, tapi keinginan manusia itu yang terlampau. Ekspektasi yang manusia itu inginkan yang terlampau besar. Makanya segala sesuatunya dijalankan dengan ada sedikit kesempatan untuk korupsi. Wow. Ada sedikit waktu untuk kita memboroskan waktu kita. Wow. Keinginan manusia sendiri membuat dosa itu.
Jadi jangan salahkan orang lain mulai saat ini. Oh, jangan gara-gara si ini, gara-gara si A, gara-gara si ini. Keinginan kita pribadi yang membuat kita jatuh dalam dosa. Maka daripada itu, Tuhan membuat satu terobosan. Bapa di surga, Allah Roh Kudus itu melakukan satu terobosan. Malaikat surga, Yesus bilang, Bapak, bagaimana caranya Bapak? Bapak bilang, engkau harus turun ke bumi anakku. Iya Bapak, tapi caranya bagaimana? Engkau lahir, engkau dikandung oleh seorang perempuan, engkau sama dengan manusia, tapi berbentuk roh. Karena kan semua manusia diciptakan Tuhan. Kalau begitu, siap Bapak, aku turun ke bumi. Makanya sering kita dengar Yesus meninggalkan tempat di surga yang tahta besar, yang penuh dengan kemuliaan. Dia tinggalkan itu untuk membuat terobosan kepada manusia. Terobosan itulah yang kita rayakan di bulan Agustus ini, Desember ini. Terobosan itulah, hari Natal itulah yang membuat terobosan Tuhan atas bumi dan atas manusia. Maka dari itu, karena Tuhan sudah melakukan satu terobosan untuk membatalkan, untuk mengambil alih dosa, keinginan manusia itu tadi, karena sudah jatuh dalam dosa, maka Yesus Kristus harus mati. Karena tidak ada jalan lain. Dosa adalah kematian. Dan untuk mengalahkan maut, untuk mengalahkan dosa itu, Yesus harus mati. Tapi otoritas, karena Allah yang menciptakan, maka Allah menciptakan, membangkitkan kembali Yesus Kristus untuk mengalahkan maut. Karena maut harus dikalahkan. Maut, sekali lagi, dosa harus dikalahkan daripada dunia, dan khususnya daripada kehidupan kita pribadi, lepas pribadi. Bagaimana cara mengalahkannya? Matikan keinginan dosa atas kehidupan kita. Amin. Susah? Gampang? Tergantung bagaimana kita mau melakukan, bagaimana kita membuat Roh Kudus itu besar atas kehidupan kita atau tidak. Kalau Roh Kudus besar atas kehidupan kita, maka kita mampu gampang melakukannya. Tapi kalau Roh Kudus itu kecil atas kehidupan kita, maka dosa lebih banyak daripada iman kita itu sendiri. Coba kita baca di dalam Roma 3. Roma 3 ayatnya 23. Sekali lagi, Roma 3 ayat yang ke-23. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Bukan? Kenapa Yesus lahir? Karena semua umat manusia sudah jatuh dalam dosa, sudah mati. Kan Yesus ingin rohnya yang hidup, bukan tubuhnya yang hidup. Tapi
Yesus berkeinginan atas kehidupan kita. Roh kita lah yang hidup, mengalahkan daging, mengalahkan jiwa, mengalahkan pikiran. Tapi berhubung karena Adam sudah jatuh ke dalam dosa, maka semualah kita umat manusia sudah mati dalam dosa. Kalau Yesus tidak lahir di bumi, Yesus tidak datang ke bumi, maka tidak adalah keselamatan bagi umat manusia. Karena sudah mati. Roh mati. Otomatis roh mati, jiwa, pikiran, tubuh dari tanah otomatis mati, nggak ada gunanya. Maka untuk menyelamatkan roh itulah, untuk menyelamatkan roh yang ada dalam kehidupan kita inilah Yesus lahir. Yesus datang ke bumi. Yesus menyatakan bahwa akulah pemilik roh. Maka aku harus mengambil roh itu kembali bagi orang yang percaya, bukan bagi semua orang. Ingat itu. Yesus datang, lahir ke bumi untuk menyelamatkan orang yang percaya kepadanya. Yesus datang kedua kali nanti. Firman Tuhan berkata, dia akan menginjakkan kakinya di mana? Hah? Di taman? Apa tempat Yesus berdoa? Taman Getsemani. Yesus akan menginjakkan kakinya di taman Getsemani. Dan semua akan berkata, wow. Orang yang tidak percaya dan orang yang percaya akan melihat kedatangan Yesus. Barulah mereka sadar, salah kami Tuhan, waktunya sudah habis. Sama dengan orang kaya dan si Lazarus. Keinginan manusia seperti orang kaya maunya, kalau bisa melebihi jadi orang kaya. Katanya sekarang sultan. Sultan, jadi sultan. Semua manusia mau jadi sultan. Saya juga mau jadi sultan. Tapi sultannya Yesus Kristus, bukan sultan dunia. Amin. Sama dengan konsultannya Yesus. Amin. Amin. Jadi di sini dia berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, maka Yesus harus melakukan terobosan untuk menyelamatkan manusia. Itulah kelahiran Yesus Kristus yang kita peringati di bawah kolong langit ini. Sudah pun banyak orang mendengar firman Tuhan. Sudah pun banyak orang mendengar puji-pujian Tuhan. Kalau mereka tidak mau membuka hati, maka keselamatan itu tertutup atas mereka. Dan semua hanya yang percaya kepada Yesuslah yang melihat kedatangan Yesus. Itulah arti daripada Natal yang sesungguhnya dalam kehidupan kita. Karena itu mulai sekarang saya rindu supaya kita bisa menguasai tubuh jiwa kita ini. Tubuh ya, roh itu kita tidak bisa kuasai, tapi roh itu milik Kristus Yesus. Tapi dia yang menolong kita. Maka kuasailah tubuh, jiwa dan
tubuh jiwa ini harus kita kuasai supaya dia tidak lagi mau berpikir, berkehendak, berkemauan seperti orang dunia. Tubuh jiwa harus dikuasai. Itu bagian kita, bukan Roh Kudus di situ. Tubuh jiwa ini harus dikuasai, harus kita kuasai. Bagaimana caranya? Minta pimpinan Roh Kudus supaya kita mampu. Tanpa pertolongan Roh Kudus kita tidak mampu. Makanya Roh adalah penolong. Untuk apa kita kuasai tubuh dan jiwa ini, Pak Tom? Supaya dia tidak mau lagi karena keinginan, karena kemauan, karena aku mau, dan aku mau. Keegoisan harus dikuasai. Untuk apa? Supaya dia tidak besar, tapi Roh Kuduslah yang besar atas kehidupan kita. Amin. Coba kita baca di dalam Roma 6. Roma 6 ayat yang ke-23. Roma 6 ayat yang ke-23. Udah dapat ya? Roma 6 ayat yang ke-23 firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sekali lagi, indah sekali lagi firman Tuhan ini. Manis, sungguh manis, teramat manis. Kalau pemazmur bilang firman ini adalah seperti madu di langit-langit. Langit-langit apa? Mulut. Lidah. Manis. Bagi orang yang mencintai Yesus, firman ini indah, manis, teramat manis. Seperti madu rasanya. Sebab upah dosa ialah maut. Tadi kan sudah saya katakan, sudah saya ceritakan bahwa karena dosa itu adalah keinginan, kemauan manusia untuk melakukannya. Keinginan, kemauan, kehendak, rencana. Itu kita yang bikin. Bukan Tuhan di sana. Di situ nggak ada Roh Kudus. Keinginan manusia kitalah yang membuat dosa. Maka upah keinginan kita itu, upah keinginan, kehendak, pola pikir kita itu adalah dosa. Maka jatuhlah umat manusia, jatuhlah saya dan saudara ke dalam dosa. Mulai dari zaman Adam dan Hawa di Taman Eden. Untuk mengambil alih, untuk membuat terobosan supaya manusia beroleh anugerah. Perikop daripada firman Tuhan hari ini, Yesus lahir membawa anugerah. Yes. Karena Tuhan membuat terobosan atas umat manusia, maka kita terimalah anugerah keselamatan itu daripada Yesus Kristus. Orang yang percaya. Orang yang tidak percaya tidak akan mendapatkan anugerah.
Orang yang percaya sajalah, maka bersyukurlah saudara-saudara saat ini. Amen. Tuhan berikan anugerah keselamatan itu atas kehidupan kita. Amin, amin. Betapa besar anugerah yang kita terima. Yes. Betapa besar kasih karunia Tuhan yang kita terima. Betapa besarlah kematian Tuhan itu sesungguhnya atas kehidupan kita. Tapi kita merasakan biasa-biasa saja. Apalagi pada zaman-zaman sekarang ini. Begitu biasa-biasa saja kelahiran Yesus. Tapi sesungguhnya dosa kitalah yang ditanggung oleh Dia. Kesombongan kitalah, kesultanan kitalah yang ditanggung oleh Tuhan yang sesungguhnya. Maka daripada itu, hari ini, sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia anugerah Allah ialah hidup. Anugerah kehidupan itu kembali atas kehidupan kita Tuhan berikan. Anugerah keselamatan itu Tuhan berikan kembali sejak Adam dan Hawa berdosa. Betapa besarnya, betapa mulianya. Raja itu mati untuk kita. Raja loh. Raja di atas segala raja itu Yesus Kristus Tuhan. Tapi karena begitu besar anugerahnya, Bapa, mati saja aku untuk menebus manusia yang kita ciptakan. Bapaknya bilang, silakan anakku, jadilah seperti yang engkau mau atas umat manusia. Maka saat ini saya rindu perkatakan, kalau anugerah keselamatan itu Tuhan sudah berikan buat saya dan saudara, apa yang Anda berikan, apa yang saya berikan buat Tuhan? Pertanyaannya, kalau anugerah yang Tuhan berikan, keselamatan yang Tuhan berikan yang begitu besar atas kehidupan saudara dan saya, apa yang saya dan saudara berikan kembali kepada Tuhan? Memberitakan Injil keselamatan dari Tuhan Yesus. Ecek-ecek kan? Coba renungkan firman Tuhan ini. Pertanyakan atas kehidupan kita, apa yang aku sudah berikan kepada Tuhan ya? Apakah aku anggap ecek-ecek Tuhanku itu? Kita introspeksi diri mulai hari ini. Saya undang Tina ke depan. Terima kasih. Terima kasih Roh Kudus. Aku bersyukur pagi hari ini. Dipuji,
setiap kami Tuhan semakin hari semakin menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah kami terus Tuhan berjuang untuk melawan setiap keinginan daging kami, melawan setiap keinginan tubuh kami. Biarlah kehendak-Mu saja yang terjadi atas kehidupan kami. Biarlah Roh Kudus itu terlebih besar atas setiap kehidupan kami Bapa. Pakai setiap kami Tuhan sebagai alat kemuliaan. Berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Bila Engkau terus menggenapi setiap janji-janji firman-Mu dalam pelayanan beliau di tempat ini. Hikmat marifat daripada Tuhan, kesehatan, kekuatan, umur yang panjang daripada Tuhan. Amin. Itulah yang menjadi milik dan bagian Eliam untuk setia terus melayani Bapa sampai pada kesudahan. Terima kasih Bapa yang baik. Sebentar kami akan memberikan yang terbaik bagi Tuhan. Berkatilah setiap tangan-tangan yang memberi maupun yang belum bisa memberi hari ini. Berkati dalam pelayanan, dalam pekerjaan, dalam usaha, apapun yang dikerjakan oleh tangan kanan dan tangan kiri kami. Tuhan buat berhasil. Amin. Di dalam nama Yesus. Haleluya. Sambil kantong persembahan dijalankan, mari kita naikkan pujian kita. Akan sama-sama saat kita mengerjakan. Saat Tuhan melihat jalanmu, saat Tuhan mengerti rencanamu, namun terang pegang janjimu, pengharapanku pada saat Tuhan melihat jalanmu, saat Tuhan mengerti rencanamu, namun terang pegang janjimu, Mari kita bersatu dalam doa. Kami mengucap syukur Tuhan, anak Tuhan yang boleh beribadah di tempat ini maupun Tuhan lewat YouTube Bapa. Terima kasih Tuhan buat kebenaran firman-Mu Tuhan Yesus yang memberkati kami dan mengingatkan kami bahwa Engkau Yesus lahir untuk menganugerahkan keselamatan bagi kami. Dan biarlah benar-benar Yesus lahir di hati kami. Lewat kami Tuhan, hidup kami ini benar menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Biar hari ini diingatkan Tuhan kami untuk kami mati terhadap dosa, tapi hidup benar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan untuk hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Tuhan memberkati pelayanannya Tuhan di tempat ini. Memberkati hidupnya Bapa. Diberkati Tuhan keluarganya Bapa. Buatlah keluarganya Tuhan Yesus juga boleh mendukung pelayanan dari Bapa hamba-Mu Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa Tuhan, biarlah tambah-tambahkan hikmat yang dari surga, pemberitaan firman-Mu Tuhan untuk kami Bapa umat-Mu di tempat ini.
jiwa-jiwa lewat YouTube yang ada saat ini dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Biarlah Tuhan apapun yang dikerjakan hamba-Mu keluarganya, Tuhanlah membuat berhasil dan beruntung di dalam nama Yesus. Kami bersyukur Tuhan, kami ada di bangsa Indonesia Tuhan. Biarlah Bapa di bulan Desember ini Tuhan, biarlah Tuhan doa-doa orang kudus-Mu Bapa, firman-Mu disampaikan Tuhan, maka banyak Tuhan jiwa-jiwa yang bertobat di bangsa Indonesia di dalam nama Yesus. Biarlah anugerah keselamatan hanya di dalam Yesus itu boleh diresponi para kaum kedar di dalam nama Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintahan yang ada saat ini, dari presiden sampai pada jajaran terendah di daerah. Kami mau bawa mereka lewat doa ini. Biarlah roh takut Tuhan ada atas mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur Tuhan. Kami ada juga di kota Depok di mana kami tinggal Tuhan. Kami lepaskan salam atas kota Depok di dalam nama Yesus. Kami berdoa juga Tuhan, biarlah hanya kehendak-Mu yang terjadi di pemerintahan Depok ini. Bahkan untuk setiap penduduk Depok Tuhan, kehendak-Mu saja yang terjadi dalam nama Yesus. Ada rasa takut Tuhan atas setiap jiwa penduduk kota Depok di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami lepaskan juga berkat salam untuk kota Israel, bangsa pilihan-Mu Bapa. Kami berdoa Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Biarlah Tuhan Yesus mereka buka hati, buka mulut mereka, percaya bahwa Engkau Mesias, Juru Selamat yang mereka nanti-nantikan. Dan mereka juga boleh Tuhan menerima Engkau Juru Selamat dalam hidup mereka dalam nama Yesus. Tuhan terima kasih. Dan biar setiap kami yang hadir, yang mendengarkan firman-Mu Tuhan, kami percaya kami diberkati Tuhan. Amin. Kami berdoa Tuhan Yesus, biarlah sepanjang Tuhan bulan Desember di penghujung tahun ini Tuhan, biar kami gereja Tuhan, anak-anak Tuhan boleh terus mengucap syukur kepada Tuhan, karena kami hidup, karena kami ada sampai saat ini, karena anugerah-Mu Bapa. Itu betul Tuhan Yesus, maka kami bersyukur. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahkan nanti di tahun baru Tuhan, kami tahu Tuhan kami menjadi jaminan hidup kami di dalam nama Yesus. Inilah doa kami, permohonan kami Tuhan, kami serahkan kepada Tuhan dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sebelum meninggalkan tempat ini, arahkan kedua tanganmu ke sorga yang mulia. Bawalah pulang berkat, sukacita, damai sejahtera, berkat yang berlimpah-limpah ada di dalam kehidupanmu. Amin. Ada di dalam kehidupan keluarga. Amin. Tangan kiri, tangan kananmu Tuhan buat berhasil. Amin. Untuk membawa berkat bagi keluarga. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus menyertai kita. Maranatha, Tuhan datang menjemput kita di awan-awan yang permai. Mari yang percaya, sama-sama kita katakan amin. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Selamat Natal.